Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Kurnia Sapitri, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. Baik, saya akan menjelaskan apa itu gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Pesan umum gizi seimbang dijabarkan dalam 10 pilar. Yang pertama, syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Kualitas atau mutu gizi dan kelengkapan zat gizi dipengaruhi oleh keanekaragaman jenis pangan yang dikonsumsi. Semakin beragam jenis pangan yang dikonsumsi, semakin mudah untuk memenuhi kebutuhan gizi. Dan semakin beragam pangan yang dikonsumsi, semakin mudah tubuh memperoleh berbagai zat lainnya yang bermanfaat bagi kesehatan. Oleh karena itu, konsumsi aneka ragam pangan merupakan salah satu anjuran penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Kedua, banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan. Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, dan serat pangan. Sebagian vitamin, mineral yang terkandung dalam sayuran dan buah-buahan berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam tubuh. 3. Biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi. Lauk pauk terdiri dari pangan sumber protein hewani dan pangan sumber protein nabati. Kelompok pangan lauk pauk sumber protein hewani meliputi daging ruminasia atau daging sapi, daging kambing, daging rusa, dan lain-lain. Daging unggas atau daging ayam, daging bebek, dan lain-lain. Ikan termasuk seafood, telur dan susu, serta hasil olahannya. 4. Biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Makanan pokok adalah pangan mengandung karbohidrat yang sering dikonsumsi. Sumber karbohidrat bukan hanya beras, tapi ada jagung, singkong, ubi, talas, garut, sorghum, jawawut, sagu, dan produk olahan lainnya. 5. Batasi konsumsi pangan manis, asin, dan berlemak. Masyarakat perlu diberi pendidikan membaca label pangan, mengetahui pangan rendah gula, garam, dan lemak, serta memasak dengan mengurangi garam dan gula. 6. Biasakan sarapan. Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9 untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian, yaitu 15-30% kebutuhan gizi, dalam rangka mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. 7. Biasakan mengkonsumsi air putih. Air diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, sehingga keseimbangan air perlu dipertahankan dengan mengatur jumlah masukan air dan keluaran air yang seimbang. Selain itu, air diperlukan untuk laju metabolisme, aktivitas fisik, laju pernapasan, suhu tubuh, dan lingkungan, kelembapan udara, jumlah dan jenis pendapatan yang dikeluarkan ginjal, dan pola konsumsi pangan. Dalam satu hari, anak dianjurkan mengkonsumsi 2 liter air yang setara dengan 8 gelas. Dengan konsumsi air akan menyebabkan dehidrasi, sehingga gejala dehidrasi yang dapat ditemui yaitu lesu, bibir pecah-pecah, dan mulut kering. Yang kedelapan, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Label adalah keterangan tentang isi, jenis, komposisi, zat gizi, tanggal kadaluarsa, dan keterangan penting lain yang dicantumkan pada kemasan. Semua keterangan yang rinci pada label makanan yang dikemas sangat membantu konsumen untuk mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam makanan tersebut. Kesembilan, cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Perilaku hidup bersih harus dilakukan atas dasar kesadaran oleh setiap anggota keluarga agar terhindar dari penyakit, karena
45% penyakit diare bisa dicegah dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Maka dari itu, lakukan 5 langkah mencuci tangan agar tubuh tetap bersih dan terhindar dari kuman. Terakhir, melakukan aktivitas fisik yang cukup. Aktivitas fisik bermanfaat bagi setiap orang karena tubuh sehat dan meningkatkan kebugaran. Selain itu, dapat mencegah kelebihan berat badan, meningkatkan fungsi jantung, paru-paru, dan otot, serta memperlambat resiko penuaan. Seseorang yang sehat dapat meningkatkan aktivitas fisik setiap hari tanpa merasa kelelahan yang berarti. Olahraga harus dilakukan secara teratur. Aktivitas fisik dikategorikan cukup apabila seorang melakukan latihan fisik atau olahraga selama 30 menit setiap hari atau minimal 3-5 hari dalam seminggu. Sekian presentasi dari saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.